Pada 22 Juli 2013, seorang pendaki wanita berusia lanjut berjalan sendirian di bagian utara wilayah Appalachian Trail, jalur pendakian panjang yang membentang dari selatan Georgia sampai utara Maine, Amerika Serikat. Ia sudah menempuh ratusan mil sejak berangkat dari Harpers Ferry, West Virginia pada April 2013 dengan tujuan mencapai Baxter State Park untuk menemui suaminya. Tetapi, ia tidak pernah tiba di sana. Dari sinilah, sebuah pencarian besar-besaran dimulai. Tim pencari menyisir hutan lebat di jalur pendakian paling panjang di negara itu. Tetapi, selama lebih dari 2 tahun pencarian, tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan perempuan malang itu. Hingga Oktober 2015, seorang kontraktor yang sedang melakukan survei hutan menemukan sebuah bekas camp dan sisa-sisa tubuh seorang perempuan berada kurang dari 1 mil dari jalur utama, yang bahkan tidak terpikirkan sekalipun oleh tim pencari. Ponselnya merekam serangkaian teks yang menunjukkan bahwa ia sedang tidak baik-baik saja dan meminta agar bantuan segera dihubungi. Ini adalah kisah Geraldine Largey, seorang wanita yang berangkat untuk menyelesaikan mimpinya, tetapi justru hilang di salah satu jalur paling terkenal di dunia dengan 1001 misterinya. Appalachian Trail membentang dari Springer Mountain di Georgia hingga Mount Katahdin di Maine, melewati 14 negara bagian dan mengikuti punggung pegunungan Appalachian sepanjang lebih dari 3.500 km. Secara geografis, jalur ini menembus medan yang berubah-ubah. Di selatan, pendaki berjalan di punggungan panjang dengan suhu hangat dan hutan pinus. Semakin ke utara, jalur berubah menjadi tanjakan berbatu, rawa, dan hutan rapat. Jalur ini menarik puluhan ribu orang setiap tahun karena satu hal sederhana. Ia memungkinkan seseorang berjalan berbulan-bulan tanpa meninggalkan alam. Dalam budaya pendaki, istilah through hike berarti menyusuri seluruh jalur dari ujung ke ujung dalam satu musim. Rata-rata membutuhkan waktu 6-7 bulan. Setiap hari diisi dengan berjalan 15 hingga 25 km, membawa ransel yang beratnya bisa mencapai 20 kg. Gary Largey memasuki dunia itu pada usia 66 tahun. Ia adalah seorang perawat pensiunan dari Tennessee yang telah lama menyimpan keinginan untuk menyusuri Appalachian Trail. Ketika anaknya dewasa dan kehidupannya lebih tenang, ia memutuskan menjalankan rencana itu. Ia berlatih dengan berjalan jauh di sekitar rumah, mempelajari cara membaca peta, serta mengikuti kursus dasar bertahan hidup di alam liar. Suaminya, George Largey, mendukung penuh rencana itu. Ia mengatur titik-titik pertemuan di kota kecil sepanjang jalur untuk mengirim makanan, obat, dan perlengkapan baru. Skema ini disebut slack packing, di mana pendaki berjalan ringan karena suplai disiapkan di depan. Gary Largey memulai pendakiannya pada April 2013 dari Harpers Ferry, Virginia Barat bersama seorang teman yang bernama Jen Lee. Dari sana ia berjalan ke arah utara menuju Maine. Mereka menempuh belasan hingga puluhan kilometer per hari, tergantung kondisi medan. Selama berbulan-bulan, mereka melewati Pennsylvania yang berbatu, New Jersey yang lebih landai, lalu masuk ke New England dengan hutan lebih rapat dan cuaca yang semakin tidak bisa ditebak. Di setiap kota kecil yang dilalui jalur, suaminya, George, datang membawa makanan, obat-obatan, dan perlengkapan baru. Sistem ini membuat Gary tidak perlu membawa suplai untuk berminggu-minggu. Ia bisa fokus berjalan dan menjaga kondisi tubuhnya. Pada akhir Juni, temannya Jen Lee terpaksa pulang lebih awal karena urusan keluarga mendadak. Sejak saat itu, Gary melanjutkan perjalanan sendirian. Ia tetap berpegang pada rencana awal, mencapai ujung utara jalur di Mount Katahdin sebelum musim panas berakhir. Maine menjadi bagian paling terakhir yang harus ia lewati, dan sekaligus bagian yang paling berat. Pada malam 21 Juli 2013, Gary bermalam di Poplar Ridge Lean-To, sebuah shelter kayu di Maine Barat. Buku tamu di shelter mencatat kehadirannya. Ia terlihat berbincang dengan para pendaki lain malam itu, terlihat kelelahan tetapi tetap ceria. Pada 22 Juli, sekitar pukul 7, Gary meninggalkan Poplar Ridge, berjalan ke arah utara menuju Spalding Mountain. Lalu keesokan harinya bertemu suaminya di titik resupply yang sudah disepakati. Ia membawa ransel, air, dan ponselnya. Cuaca hari itu lembab dan berawan, tipikal musim panas di Maine. Hutan dalam kondisi penuh daun membuat jalur terlihat seperti terowongan hijau. Beberapa jam setelah berangkat, Gary berhenti sejenak untuk buang air. Pendaki biasanya meletakkan ransel di jalur sebelum menyingkir ke semak-semak agar mudah kembali ke titik semula.
Kali ini, ia membawa ranselnya masuk ke dalam hutan. Vegetasi di sekitar jalur padat dan seragam. Tanah ditutupi lumut dan daun, tidak ada garis pandang ke arah mana jalur berada. Saat ia mencoba kembali, arah yang ia pilih tidak mengarah ke Appalachian Trail. Di hutan seperti ini, jarak 10 atau 20 meter sudah cukup untuk menghilangkan visual jalur. Gary terus berjalan dengan harapan akan bertemu jalur lagi, tetapi setiap langkah justru membuatnya semakin jauh. Ketika menyadari situasi memburuk, ia mencoba menghubungi suaminya. Ia menulis pesan singkat, "Sedang dalam masalah, keluar jalur untuk pergi ke kamar kecil. Sekarang tersesat. Bisakah kamu menghubungi EMC untuk melihat apakah petugas pemeliharaan jalur dapat membantu saya di suatu tempat di utara jalan hutan?" Pesan itu tidak terkirim, tidak ada sinyal. Ia mencoba lagi pada sore hari, lalu keesokan harinya. Baterai ponselnya terus berkurang. Ia berpindah tempat, mencari celah di kanopi pohon, berharap mendapat sinyal. Tetapi semua usaha itu gagal. Di Appalachian Trail, banyak pendaki pernah mengalami apa yang disebut false trail. Jalur samar yang tampak seperti rute utama tetapi sebenarnya hanya bekas lintasan hewan atau aliran air. Dalam kondisi hutan rapat, kesalahan kecil bisa membawa seseorang menjauh ratusan meter tanpa sadar. Hari itu berakhir tanpa Gary kembali ke jalur. Ia tidak tiba di Spalding Mountain. Tidak ada yang melihatnya di shelter berikutnya. Bagi pendaki lain, satu orang yang tidak muncul tidak langsung berarti bahaya. Jalur panjang dan jadwal orang berbeda-beda. Namun bagi Gary, 22 Juli 2013 menjadi hari terakhir yang tercatat di jalur Appalachian Trail. Setelah pagi itu, tidak ada lagi tanda resmi tentang keberadaannya di jalur. Yang tersisa hanyalah pesan di ponsel yang tidak pernah terkirim dan jarak beberapa mil yang tidak pernah ia capai. Tanggal 24 Juli 2013, suami Gary, George Largey, melapor ke pihak berwenang setelah istrinya tidak muncul di titik pertemuan yang mereka sepakati sehari sebelumnya. Ia seharusnya bertemu Gary di jalur berbeda di dekat kawasan Stratton. Ketika waktu terus berjalan tanpa kabar, laporan orang hilang segera dibuat ke Maine Warden Service. Pencarian dimulai dengan pola hasty search, metode cepat yang biasanya dipakai untuk menemukan pendaki yang tersesat dekat jalur utama. Petugas menyisir shelter terakhir yang tercatat, jalur antara Poplar Ridge dan Spalding Mountain, serta persimpangan jalur yang sering membingungkan pendaki. Tim K9 diturunkan untuk melacak aroma terakhir yang diketahui, sementara relawan dan pemadam kebakaran setempat dan komunitas hiking mulai membantu membuka jalur pencarian tambahan. Medan di wilayah itu memperlambat semua pergerakan. Hutan di bagian barat Maine terkenal rapat dengan semak. Banyak bagian yang hanya berupa celah sempit di antara vegetasi, dengan tanda cat putih yang bisa tertutup lumut atau dedaunan basah. Setiap langkah keluar dari jalur utama berarti masuk ke labirin pohon atau bebatuan tanpa garis pandang panjang. Tim penyelamat memeriksa aliran sungai kecil, lereng terjal, dan titik-titik yang sering dijadikan tempat istirahat oleh para pendaki. Helikopter digunakan untuk pengamatan udara, meski kanopi hutan membuat visibilitas sangat terbatas. Seiring waktu, area pencarian diperluas. Rute alternatif, jalur logging lama, dan jalan hutan ikut dipetakan. Namun setelah beberapa hari tanpa hasil, strategi mulai berubah. Data pengamatan menunjukkan sebagian besar pendaki yang tersesat biasanya ditemukan dalam radius terbatas dari jalur utama. Tetapi kasus Gary tidak mengikuti pola itu. Tidak ada barang atau jejak fisik yang bisa dijadikan titik fokus baru. Dalam beberapa minggu, operasi besar mulai dikurangi skalanya. Biaya, tenaga, dan risiko bagi tim penyelamat ikut dipertimbangkan. Pencarian aktif diganti dengan patroli berkala dan laporan sukarela dari pendaki yang melewati area itu. Media mulai meliput kasus ini sebagai hilangnya seorang pendaki berpengalaman yang hampir mencapai akhir perjalanan ribuan milnya. Keluarga Gary menawarkan imbalan bagi siapapun yang memberikan informasi tentang keberadaannya. Harapan masih ada, tetapi setiap hari tanpa kabar mengubah cara orang memandang kasus ini. Dari dugaan cedera ringan, hewan buas, dan kemungkinan bahwa ia keluar jalur cukup jauh hingga tak terjangkau oleh pola pencarian. Pencarian resmi akhirnya berakhir tanpa temuan fisik. Kasus Gary Largey masuk ke dalam daftar pendaki Appalachian Trail yang hilang tanpa jejak. Tanggal 14 Oktober 2015, hampir 2 tahun setelah Gary Largey menghilang, seorang kontraktor yang sedang melakukan survei hutan di wilayah Redington Township
masuk ke area milik US Navy yang digunakan sebagai fasilitas pelatihan militer. Tugasnya adalah menilai kondisi vegetasi dan batas lahan. Ia tidak sedang mencari orang hilang. Di tengah hutan yang rapat, ia melihat potongan kain dan perlengkapan pendaki. Saat mendekat, ia menemukan sisa-sisa tulang manusia dalam sebuah tenda kecil yang sudah rusak. Lokasi itu berada sekitar 3.500 kaki atau lebih dari 1 kilometer dari jalur Appalachian Trail. Pihak berwenang segera dipanggil. Maine Warden Service mengamankan lokasi dan mulai mengidentifikasi temuan tersebut. Bersama tulang belulang itu, ditemukan ransel, botol air, kompor kecil, pakaian, serta sebuah ponsel. Nomor seri perlengkapan dan barang pribadi mengarah ke satu nama, Geraldine Largey. Tempat ia ditemukan menjelaskan mengapa pencarian sebelumnya gagal. Jaraknya tidak ekstrim secara angka, tetapi arah yang diambil menjauhi jalur utama, masuk ke area yang jarang disentuh manusia. Vegetasi di sana rapat, dan dari udara hampir tidak terlihat perbedaan antara satu titik dengan titik lain. Di dalam tenda, petugas menemukan buku catatan dan ponsel yang masih menyimpan pesan-pesan yang tidak pernah terkirim. Pada salah satu halaman di buku, ia menulis, "Jika kamu menemukan tubuhku, tolong hubungi suamiku, George, dan putriku, Carrie. Itu akan menjadi kebaikan terbesar yang bisa kamu lakukan untukku." Di halaman lain, ia menulis tentang kondisi fisiknya. "Aku sudah sangat lemah dan tidak punya makanan. Aku terjebak di dalam tenda. Aku sudah tidak bisa berjalan lagi." Ia juga mencatat hari-hari yang ia lewati sendirian. "Aku mencoba keluar, tetapi tidak bisa. Aku akan tetap di sini dan berharap seseorang menemukanku." Catatan terakhirnya ditulis sebagai permintaan maaf dan pesan perpisahan. "Tolong maafkan aku karena meninggalkan kalian. Itu bukan niatku. Aku mencintai kalian berdua." Jurnal itu menggambarkan keputusan yang semakin terbatas. Ia menuliskan jumlah makanan yang tersisa, bagaimana ia menghemat tenaga, dan usaha di sisa akhir tenaganya. Pada bagian akhir, tulisan berubah menjadi pesan perpisahan untuk suami dan anaknya. Ia meminta maaf, mengungkapkan cinta, dan menyadari bahwa ia mungkin tidak akan keluar dari hutan itu. Kontraktor yang menemukannya bukan bagian dari operasi pencarian lama. Ia berada di sana karena pekerjaan administratif yang tidak berkaitan dengan kasus orang hilang. Tanpa survei itu, kemungkinan besar lokasi tersebut tetap tak tersentuh lebih lama lagi. Pihak berwenang menyatakan Gary bertahan selama beberapa minggu setelah tersesat. Berdasarkan isi jurnal dan kondisi fisik di lokasi, ia tidak meninggal seketika. Ia membuat tenda sebagai tempat tetap, mencoba mengatur sumber daya, dan menunggu pertolongan yang tidak pernah datang. Kisah Gary Largey menjadi bahan diskusi panjang di komunitas Appalachian Trail, bukan karena jaraknya yang ekstrim, melainkan karena cara ia tersesat. Ia keluar jalur hanya beberapa langkah untuk buang air, lalu gagal menemukan kembali jejak putih khas Appalachian Trail. Ahli navigasi hutan menjelaskan bahwa orientasi manusia dapat terganggu di bawah kanopi pohon yang rapat. Cahaya matahari tidak memberi arah yang jelas. Medan berbukit membuat seseorang merasa sedang berjalan lurus padahal sebenarnya berputar. Kasus ini juga mendorong pembicaraan tentang perlengkapan komunikasi. Pada 2013, alat seperti personal locator beacon dan satelit messenger belum umum dipakai oleh semua pendaki jarak jauh. Kini, banyak pendaki membawa perangkat yang bisa mengirim sinyal darurat tanpa jaringan seluler. Beberapa organisasi pendakian mendorong penggunaan alat tersebut, terutama di bagian jalur yang minim sinyal. Rekomendasi lain adalah rencana darurat tertulis, siapa yang dihubungi, di mana titik temu, dan kapan seseorang dianggap terlambat. Komunitas pendaki mengenal Gary dengan nama jalur Inchworm karena langkahnya yang pelan namun konsisten. Beberapa pendaki membawa pita kecil atau catatan singkat dengan nama Inchworm saat melewati bagian Maine sebagai bentuk penghormatan. Bagi keluarganya, kisah ini berakhir dengan kepastian pahit. Mereka tahu apa yang terjadi, di mana ia berada, dan bagaimana hari-harinya berakhir. Catatan yang ditinggalkan Gary menjadi jembatan terakhir antara dirinya dengan orang-orang yang ia cintai. Hutan yang sama yang dilalui ribuan pendaki setiap tahun ternyata cukup luas untuk menyembunyikan satu tenda kecil selama 2 tahun penuh. Gary Largey tidak ditemukan di jurang ekstrim atau di sungai besar. Ia ditemukan di tempat yang secara teori masih di dekat jalur, tetapi secara praktik sudah berada di dunia yang berbeda. Dan di sanalah, di dalam tenda kecil itu,
kisah perjalanannya berakhir.